Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Erson dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan event yang akan kita selenggarakan, yaitu di tanggal 8 sampai dengan 20 September 2024 dan terkait dengan jelang pelaksanaan PON ke-21 di Aceh. Nah, saudara sekalian, berbeda dari PON sebelumnya, kali ini PON diselenggarakan di dua provinsi berbeda, yaitu tepatnya di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Direncanakan akan berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 20 September 2024 mendatang. Hanya tinggal menghitung hari saja. Tentunya harus lebih fokus pada tahap akhir dari persiapan menjelang hari H. Panitia Besar PON memastikan semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, persiapan yang matang dan juga koordinasi yang efektif. Panitia Besar PON Aceh Sumut berharap dapat menyajikan PON yang sukses dan berkesan bagi seluruh peserta, penonton, serta masyarakat Aceh. Dan untuk mengetahui hal tersebut sejauh mana persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini, sudah hadir di studio bersama kita yaitu ada Bapak M. Nasir SIP MPA selaku Sekretaris Umum PB PON ke-21 Aceh Sumut. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik sekali Bapak. Nah, untuk sebagai pertanyaan pembuka nih Bapak, kira-kira sudah sejauh mana dan juga persiapannya sudah sampai ke berapa persen nih terkait dengan persiapan Aceh dalam menghadapi event PON? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari akomodasinya, terus juga lokasi dan promosi yang sudah sampai sejauh ini Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara persiapan ya, tentu kan pertama tentu kita bicara perencanaan. Perencanaan yang kita lakukan itu sudah 100% ya. Kalau untuk perencanaan kita 100%. Tapi kan di dalam itu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Nah, semisal venue ya, venue itu sudah siap. Sebagian besar itu sudah 90 ke atas ya. Venue itu dibagi tiga. Ya, ada venue yang dibangun dengan mekanisme APBN. Itu ada 18 venue. Itu rata-rata ada 14 venue itu sudah 90 ke atas ya, ada yang 90, 93, sebagai contoh Stadion Harapan Bangsa. Nah itu sudah 93% untuk hari ini. Wow. Artinya hanya tinggal 7% lagi finishing. Tadi pun saya lagi dari sana, saya melihat rumputnya sudah oke semua, tinggal kita menunggu 37 hari ini kan nggak begitu lama, tapi itu kita prediksi kita selesai. Juga demikian dengan venue-venue APBN yang lainnya. Kemudian ada venue yang dibangun dengan, bukan dibangun, direnovasi dengan anggaran APBA. Dan ini kita pacu pengerjaannya. Mayoritas dari renovasi ini hampir selesai. Ada beberapa mungkin yang kita lihat perlu tekanan atau dorongan dari kita, ya, dari masyarakat juga saya kira untuk melihat proses renovasi itu agar dapat dilaksanakan lebih baik. Juga dengan anggaran dari APBK. Ya, APBK juga membantu dalam proses beberapa renovasi yang sifatnya minor, ya, sifatnya minor di beberapa venue yang kita butuhkan. Itu untuk venue. Untuk akomodasi sudah 100%, ya. Namun biasanya di penghujung-penghujung ini kita akan melakukan rapat akhir ya dengan technical delegate dari 33 cabur yang akan kita pertandingkan di Aceh. Mereka akan datang untuk melihat venue untuk terakhir kali, kesiapan venue untuk terakhir kali. Di situ kita akan mendapatkan feedback dari mereka. Berarti venue yang terakhir kali itu lebih ke finishingnya? Finishing ya. Kalau mereka bilang dalam untuk 25 hari misalnya, ya, 25 hari lagi ini nggak siap nih, pindah. Nah, kita pindahkan. Tapi kalau itu kita anggap siap dan mereka oke, kita tetap lanjut di. Bisa langsung dipindahkan begitu saja? Ya, dasar rekomendasi mereka, kemudian kita usulkan kepada Ketua Umum PB PON, dalam hal ini Gubernur, untuk di-SK-kan pindah ke tempat yang lain. Dan itu biasa di setiap PON. Di Papua juga ada beberapa cabur yang dipindah-pindah pada saat akan bertanding, ya, seminggu akan bertanding masih pindah beberapa cabur seperti Selam waktu itu, kemudian Gantole, ya, cabur Gantole, dan itu dilakukan berdasarkan hitungan-hitungan yang pas. Kemudian kita juga sudah merampungkan persiapan transportasi, ya, penyiapan transportasi. Ini kita butuhkan, kita butuh transportasi itu
dari T1, T2, T3, T4 kita mengklasifikasikan begitu. T1 itu seperti mobil Alphard, ya, kemudian Land Cruiser yang sifatnya untuk kebutuhan VVIP, ya, dan VIP. Kemudian ada T2 seperti Pajero, kan, kemudian Fortuner itu untuk klasifikasi VIP. Kemudian ada T3, T4 untuk atlet dan perangkat pertandingan, dan ini sudah hampir rampung kita siapkan karena kita juga dibantu ya oleh Pak Gubernur. Kemudian kita diperintahkan untuk mengumpulkan mobil dinas SKPA ini. Ada sekitar 476 unit yang berhasil kita kumpulkan yang sesuai standar, ya. Kemudian kita juga akan ada bantuan dari Kementerian Perhubungan 247 unit mobil, ya, kendaraan roda 4 yang akan dibantu untuk proses mobilisasi atau transportasi pada saat PON ini. Nah, sisanya itu kemudian kita akan melakukan penyewaan kepada pihak ketiga. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih detail nih terkait dengan lokasi. Nah, itu menjadi tanda tangannya yang besar untuk sebagian masyarakat yang sudah rampung mungkin sekitar 95% gitu ya Pak? Atau sekitar 93, 92, 91, ada yang 90. Oke, nah itu kira-kira cabur apa saja yang dipertandingkan di venue-venue tersebut? Misalnya seperti di Stadion Harapan Bangsa itu akan ada cabur apa saja Pak? Di Stadion Harapan Bangsa kebetulan ini agak banyak dia caburnya, karena venue-nya agak besar, sekitar 8 venue kalau nggak salah, ya. Di situ ada sepak bola udah pasti, ya. Setelah opening ceremony 2 hari setelah itu kita akan masuk babak 8 besar sepak bola, dan itu akan digunakan untuk 8 besar, tapi tidak digunakan untuk babak penyisihan. Penyisihan hanya menggunakan 2 venue, stadion di Murtala dan di PD, ya, hanya 2 stadion yang akan digunakan. Jadi pool A, pool B, pool C, pool D di PD, pool A, pool B ada di Banda Aceh. Kemudian ada cabur Anggar di situ, itu dibangun gedungnya baru, ya. Istilah PUPR itu begini, pembangunan kembali, ya. Jadi di lokasi yang lama tapi dibangun baru. Oh, rebuilding berarti ya, tapi baru, bentuknya baru dan modelnya juga pop lah, modern, ya, kondisinya. Dan kemudian ada yang ketiga angkat besi, angkat berat juga ada di situ, panjat tebing, ya. Kemudian ada basket, tenis lapangan dan panahan. Ada sekitar 8 cabur yang akan dipertandingkan di Stadion Lumraya sendiri, dan itu saya kira akan penuh sesak, ya. Banyak sekali, tapi landscape-nya juga sangat bagus direncanakan dan dibuat, dan harapan kita memang stadion ini menjadi ikon kita ke depan untuk mendorong masyarakat kita lebih mau berolahraga. Iyalah, sudah pasti Pak. Berarti ada sekitar 7 sampai dengan 8 cabur yang akan dipertandingkan di Stadion Harapan Bangsa. Kira-kira apakah itu di hari yang sama atau mungkin di hari yang berbeda Bapak? Karena kan mungkin pasti di antara tanggal 8 pasti ada pra-event nih sebelumnya yang sudah pasti berjalan. Tanggal 8 itu seremonialnya. Tapi sebelum dari acara pembuka pasti sudah ada cabang olahraga yang sudah berjalan pertandingan itu. Kira-kira gimana Pak? Kebetulan di situ kita rencanakan ada 3 kalau nggak salah di situ. Bukan pra-event, kita mengistilahkan test event. Test event. Test event untuk beberapa cabang olahraga, termasuk Anggar, angkat besi, kemudian yang venue-nya kita anggap selesai. Itu test event itu kan dia untuk 3 hal. Yang pertama tes venue, kemudian tes perangkat pertandingan, kemudian tes penggunaan peralatan, pemanfaatan peralatan atau peralatan tanding yang ada. Ya. 3 tes itu kita lakukan untuk yang namanya tes event itu, ya. Termasuk wasit juri juga kita lakukan di situ. Nah, di situ kemungkinan ada 3 cabang olahraga yang akan kita pertandingkan tes event di situ sebelum itu di awal-awal ini, pertengahan Agustus ini akan kita laksanakan. Gitu. Sedangkan yang pra-event yang dimaksudkan tadi mungkin ya persiapan untuk opening ceremony, ya. Itu sudah menggunakan stadion untuk koreografi atau apapun yang bentuknya untuk opening ceremony tersebut. Tentunya itu akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Aceh dan juga warga-warga sekitar, karena memang itu yang sangat ditunggu dan juga persiapannya sangat matang nih saudara sekalian. Nah, jangan kemana-mana, tetap kembali lagi bersama kami di Sapa Aceh setelah yang satu ini.
Baik, saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Dan masih dengan pembahasan yang sama, yaitu terkait dengan jelang PON ke-21 di Aceh. Kira-kira bagaimana persiapannya? Nah, lanjutan dari pertanyaan dan juga pembahasan kita tadi, yaitu mengenai venue yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan nantinya akan ada sekitar 8 cabur yang akan berlangsung di venue tersebut. Dan kira-kira Bapak, bagaimana persiapan terkait dengan administrasi, baik itu dari long listnya, pendaftaran tiap atlet, itu mulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Yang kemarin saja mungkin baru ditutup. Nah, kira-kira sudah seberapa persenkah dari atlet yang sudah mendaftar dan peserta yang datang nanti apakah berapa gitu jumlahnya berserta dengan official timnya juga? Baik. Kita mulai dari jumlah dulu ya. Jumlah atlet itu diperkirakan ada sekitar 6.800 atlet. Itu sudah termasuk atlet tuan rumah. Atlet tuan rumah itu dua, ada Aceh dan Sumatera Utara. Oh iya. Ya. Itu 6.800 sekian. Itu yang masuk di dalam data kita untuk kemudian dimasukkan dalam verifikasi untuk akan bertanding di Aceh. Ya. Proses pendaftaran ini melalui sistem namanya SIMPON, Sistem Informasi Manajemen PON. Ya. Itu dimulai dengan long list itu semua dimulai dengan entry by spot itu pada Januari dulu. Ya, dari bulan Januari itu sampai dengan Februari itu entry by spot. Ya. Kemudian masuk tahap kedua, ya, itu entry di entry by spot ini sudah ada juga entry by number. By number itu artinya satu cabur itu akan mempertandingkan berapa nomor dan yang lolos berapa orang. Belum ada namanya, baru numbernya. Ya. Misalnya cabur anggar itu ada 320 atlet yang akan bertanding. Ya. Jadi hanya 320 saja bunyinya. Nah, di pendaftaran tahap kedua, ya, di pendaftaran tahap kedua itu sudah ada by name. Artinya sudah ada nama yang dicantumkan di dalam itu, kemudian itu di tahap kedua itu udah ada nama tapi belum diverifikasi. Nah, dalam proses verifikasi baru kemudian mereka buat apa istilahnya pendaftaran akhir. Itu yang berakhir di tanggal 31 Juli ya, 2024. Nah, itu terakhir kalau masih ada masalah di situ itu disimpan dan kita akan selesaikan nanti di tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 di Banda Aceh. Itu rapat akhir untuk pengabsahan atlet dan nomor pertandingan yang akan kita ini. Karena gini, ada nomor-nomor pertandingan nanti yang jumlah pesertanya tidak memenuhi syarat. Misalnya kan kita ada aturan misalnya harus ada 5 minimal ya, 5 peserta untuk satu nomor. Ternyata karena lawannya terlalu tangguh di juara satunya ya, yang dianggap jadi juara satu, yang ini nggak mau mendaftar lagi dia. Padahal dia prakualifikasinya lolos ya. Tapi karena lawannya terlalu tangguh dia menganggap kita nggak menang nih, nggak ikut. Nah, ini kalau tidak memenuhi ketentuan maka nomor ini akan dihapus. Tidak dipertandingkan. Nah, itu yang terjadi di Papua kemarin, ada juga kejadian seperti itu tapi terselesaikan dengan kebijakan yang diambil oleh KONI Pusat. Agak sedikit menegangkan ya menegangkan pendaftaran tersebut. Iya, kita khawatir seperti misalnya atlet kita Nurul Akmal ya. Atlet Olimpik kita kan. Dia pulang kan main PON nanti. Nah, jarak dia dengan lawannya itu terlalu jauh. Yang nomor 2 itu. Apakah dia nanti mau mendaftar kita nggak tahu. Nah, mudah-mudahan aja ini lancar, tidak ada masalah apa-apa. Pendaftaran berjalan lancar dan kuotanya juga mencukupi untuk setiap nomor, maka pertandingan yang jumlahnya 515 nomor itu dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kira-kira apakah ada solusi untuk terkait dengan permasalahan tersebut, Pak? Apalagi ketika ada satu atlet yang tahu lawannya siapa, kemudian dia mengundurkan diri. Tentu itu tidak memenuhi kuota sebagaimana mestinya kan, Pak? Ya, itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Tapi biasanya pada saat pengabsahan itu KONI Pusat akan mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat nomor itu tetap dapat dipertandingkan. Kita belum tahu juga apa kebijakan yang akan mereka lakukan begitu.
Ya benar sekali Pak. Nah, ini kan sudah kira-kira sudah Hamin 37 ya, atau mungkin kurang dari Hamin 37 akan dilaksanakannya PON sejak dari tanggal 8 sampai dengan 20 September mendatang. Atau mungkin Pak sudah mulai duluan nih, ada salah satu cabang olahraga yang kegiatan pertandingannya itu sudah mulai duluan, itu di tanggal 29 Agustus. Iya. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, di tanggal 29 ada satu cabur namanya paramotor. Ya. Oh, Itu bagian dari cabang olahraga aerosport. Dia disiplinnya namanya paramotor. Ini akan bertanding tanggal 29 Agustus. Nah, secara ketentuan yang sudah kita sepakati, kehadiran mereka 3 hari sebelum pada masa pertandingan. Artinya tanggal 26 mereka udah hadir ke Aceh. Kalau kita hitung dari tanggal 26, waktu kita hanya tinggal 25 hari, bukan 37 hari. kurang dari itu ya Pak. Ya, kurang berarti. sebulan, ya, kurang sebulan, dan ini harus semuanya kita siapkan dalam posisi ini. Ya. Dan harus siap, dan kita siap untuk itu. Tentu ya Pak, luar biasa sekali, dan ini pertanyaan dan pembahasan kita semakin mengerucut ya lama-lama saudara sekalian, dan juga seperti yang sudah Bapak katakan tadi itu kurang dari Hamin 37 ya, berarti itu sekitar Hamin 25, kurang dari Sudah sebulan. datang atlet. Kita harus selesai, harus siap dan juga harus selesai bagaimanapun caranya. Nah, dan tentu menjadi tanda tanya yang besar juga nih Pak untuk masyarakat sekalian, bahwasanya ada venue yang belum selesai pembangunannya. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, yang belum selesai ini sedang kita kebut semuanya. Ya, semuanya dikebut. Pejabat pemerintah pusat juga datang, menteri datang, selalu melihat, setiap mereka melihat itu selalu ada progres yang positif. Dan dari pemerintah aja juga demikian. Ya, ini setiap hari ini kalau istilah namanya dipantengin ya, dilihat ke tempat pembangunan tersebut. Kita tungguin, ya, ditungguin oleh ada tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Umum ya, Kepala Biro Pembangunan, menggunakan teman-teman dari P2K itu kemudian untuk menyebar ke seluruh venue yang direnovasi. Berarti tetap dipantau. Setiap hari. Oke. Setiap hari dipantau, kemudian kalau ada apa didorong terus untuk ini dapat dibangun. Namun ya, kalau nanti ada 1-2 venue yang kita anggap belum memenuhi persyaratan selesainya, nah itu kita sudah punya plan B dan plan berikutnya. Oh, berarti tidak hanya dalam satu plan ya, berarti ada plan B dan pasti, itu ada banyak kita perencanaan ya. harus punya perencanaan berikutnya. Maka kita bilang perencanaan kita 100% clear, tinggal apa yang terjadi di lapangan itu. Kita kan kadang-kadang prediksi kita tentang perencanaan itu oke, tapi kadang-kadang ada Di hal lapangannya yang menghalangi, kemudian bisa itu merubah sedikit kebijakan kita. Oke, baik Pak. Terkait dengan hal tersebut, kita tahu kalau PON ini semua stakeholder itu juga ikut berperan. Bahkan untuk semua dana, anggaran, dan alokasi semuanya dikerahkan untuk PON 100%. Nah, kira-kira ada berapa bidang kepanitiaan di PB PON itu sendiri, Pak? Di kepanitiaan itu ada 14 bidang kepanitiaan di PB PON inti, ya, dari bidang program anggaran sampai dengan bidang pertandingan. Ada akomodasi, ya, dia menyiapkan seluruh akomodasi. Ada konsumsi, dia menjamin konsumsi untuk atlet, ya, kemudian untuk perangkat pertandingan, untuk LU, volunteer, ya, semuanya. Karena ini beda-beda penyiapannya. Ya, untuk atlet itu kita harus bisa memenuhi 4.000 sampai dengan 4.500 kalori sehari. Wow. Ya. Luar biasa banyak juga ya. Ya, harus kita siapkan itu ketentuannya, dan kita harus siapkan itu. Itu untuk konsumsi berat mereka untuk menyiapkan itu, ya. Tentu menggunakan pihak ketiga nanti yang kredibel lah dalam penyiapan itu. Kemudian ada transportasi, bidang transportasi. Ada promosi. Promosi juga. Promosi juga ada. Kalau tidak salah penjadwalan kita Selasa malam ini kita akan duduk dengan rapat dengan makan malam sekaligus rapat dengan stakeholder terkait ya, yang perusahaan-perusahaan kita yang ada di Aceh, kemudian lembaga-lembaga apa yang ada di sini lah, yang kemudian sifatnya profit itu kita panggil untuk kita mintakan bantuan promosi dari mereka, artinya kerjasama dengan pihak ketiga, bagian dari pemasaran kita itu. Kemudian ada bidang-bidang lain, kemudian untuk pendukung dari kegiatan penyiapan PON itu sendiri sampai dengan tanggal 20 September nantinya.
Oke, berarti terkait dengan 14 bidang kepanitiaan yaitu ada konsumsi, akomodasi, lokasi, dan juga keamanan, dan yang paling penting adalah Keamanan ada promosi. juga. Keamanan juga ada berarti ya, dan juga terkait dengan promosi. Nah, sebentar lagi Bapak kita akan membahas terkait dengan promosi dari PON itu sendiri yang katanya masih belum maksimal. Kapan lagi? Nah, mungkin sebentar lagi kita akan membahas itu, dan jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erson dalam Sapa Aceh. Masih dengan pembahasan yang sama terkait dengan menjelang PON ke-21 di Aceh, bagaimana persiapan yang akan kita siapkan. Nah, saat ini publikasi dan juga promosi PON masih belum terlihat maksimal. Apakah ada kendala? Mungkin bisa dijawab, Bapak. Baik, untuk persiapan promosi dan pemasaran, tentunya ini kan ada bidang khusus yang kita kreasikan untuk bekerja, untuk menyiapkan ini. Dan ini sebenarnya bukan kendala ya, ini on proses saja, on proses karena memang waktu kita kan nggak banyak. Sejak dari persiapan kita di awal tahun ini sampai dengan hari ini waktu kita nggak banyak, dan ini tetap berjalan terus ya, karena kita punya inventory yang kita jual. Yang kita jual misalnya di venue itu ada dinding-dinding yang kemudian akan digunakan sebagai tempat perusahaan-perusahaan tersebut untuk menempelkan logo, brandingnya atau mereknya, kemudian yang akan kita jual kepada mereka ya. Namun kita saat ini ada namanya Permenpora nomor 4 kalau nggak salah tahun 2024, nomor 6 tahun 2024 tentang LPDUK ya, Lembaga Pengelolaan Dana untuk Keolahragaan. Ini kita harus melaporkan semua ke sana. Ya, karena kita ini ada anggaran APBA, ada anggaran APBN ya. Anggaran APBA itu ada 525 miliar sekian. Kemudian APBN ada yang udah cair sekarang 270 miliar. Ada sekitar 800 miliar yang di bawah pengelolaan kita hari ini yang akan kita gunakan, ada sebagian kemudian kita gunakan untuk proses promosi dan pemasaran ini. Dan itu jalan terus. Karena ada APBA dan APBN, kita harus wajib melapor ke LPDUK, ke Kemenpora. Setelah kita lapor ke sana, baru kita mengakses anggaran itu untuk bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan ini kita terus merampungkan dengan LPDUK, terutama PKS yang akan dibuat antara Direktur LPDUK dengan Ketua PB PON. Di samping juga kita terus mencari nih, ya, Ketua Bidang Promosi ini Bang Ramadan ini terus jalan ya. Kemarin mereka udah bertemu beberapa perusahaan di Jakarta dan itu sudah ada beberapa komitmen yang akan dibangun. Di sini juga nanti di hari Selasa ini ya, hari Selasa ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Itu kita akan duduk dengan pihak-pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh, kita undang semua untuk makan malam, sekaligus kita mintakan memohonkan mereka membantu proses pelaksanaan PON ini. Tetap support gitu ya, untuk support anggaran ya, apakah itu fresh money, kemudian apakah itu kemudian dalam bentuk peralatan-peralatan atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin, yang sangat mungkin untuk kita akses kepada mereka. Ya, benar sekali. Padahal tapi juga ini terus jalan, tidak pernah berhenti proses ini. Ya. Tetap dalam progres terus karena menerus SOP-nya udah kita buat ya, kemudian bentuk format bantuan itu juga kita buat. Kalau nggak salah saya itu dari 100 juta sampai dengan 5 miliar. 5 miliar itu permohonan ini kita ya, promosi kita ke lembaga-lembaga tersebut. Kalau 5 miliar berarti dia dapat akses ini ya. Kemudian kalau 100 juta berarti ini. Jadi semuanya kita siapkan secara standar lah, dan kita selalu bersandar kepada ketentuan yang ada. Karena merepotkan besok setelah anggaran dapat tapi
Tapi dapatnya nggak beres, kemudian pelaksanaan nggak beres, nanti akan bermasalah. Akan bermasalah ya Pak. Nah, terkait dengan promosi, berbicara tentang promosi nih Pak, itu kan mungkin kita membahasnya kalau yang tadi Bapak jelaskan lebih besar gitu ruang lingkupnya, menggait perusahaan dan lain sebagainya. Bagaimana terkait dengan promosi yang menggait anak muda ataupun influencer yang ada yang berada di sekitar Aceh maupun Sumut? Kira-kira bagaimana tuh Pak? Apakah kita perlu menggait orang-orang yang termasuk berpengaruh gitu di Aceh ini? Seperti influencer ya, Iya, benar. tokoh-tokoh ya. Itu Tokoh-tokoh. dalam bentuk sosialisasi mungkin ya, sosialisasi PON. Karena sosialisasi yang bagus itu akan melahirkan daya jual yang tinggi. Yang tinggi, ya, benar. yang tinggi. Dan itu juga sedang kita lakukan ya. Memang belum sangat tinggi volumenya, tapi itu sudah kita lakukan di beberapa tempat untuk mempromosikan pelaksanaan PON ini. Iya. Ya, melalui pertemuan-pertemuan pemuda misalnya, kemudian tapi kita belum menggunakan influencer untuk lebih lebih memastikan proses sosialisasi ini lebih berjalan baik. Berarti itu juga menjadi sebuah catatan ataupun PR kita Iya. bersama ya Pak, Iya. supaya sama-sama kita menggerakkan dan juga terus menyebarkan informasi terkait dengan PON yang akan dilaksanakan di tanggal 8 sampai dengan 20 September mendatang. Nah, PON ini kan punya kita semua nih. Iya, Punya benar. Orang Aceh semuanya kan. Artinya semua orang harus terlibat dalam hal mendukung ini. iya, dan juga itu menjadi beban moral ya buat kita Iya. semua saudara sekalian. Dan berbicara tentang beban moral karena kita sebagai tuan rumah nih Pak, kira-kira target medali apakah ada gitu ditargetkan dari kita sendiri Pak? Kalau target medali begini, saya mendapatkan informasi ya dari KONI Aceh ya, karena persiapan atlet ini ada di KONI Aceh. Iya. Pemerintah Aceh melalui Dispora, melalui saya selaku Kadispora ini hanya mensupport anggaran saja. Ya, mensupport anggaran, tapi kita memonitoring. Nah, Tetap memantau berarti. ya wajib, itu kewajiban kita karena anggaran hibahnya di kita. Kita akan melakukan monitoring dan tahapan monitoring terus kita lakukan. Dan mereka menyampaikan kepada kita rencananya. Rencana dari KONI itu adalah 10 besar, tepatnya di angka 7 besar. Ya. Dan perolehan medali yang mereka targetkan 62 medali emas. Ya, 62 medali emas itu hitung-hitungan mereka itu ada di 7 besar atau 10 besar. Ya, itu yang mereka targetkan. Pemerintah menggelontorkan 80 miliar ya untuk persiapan atlet ini kepada KONI. Mudah-mudahan berjalan efektif sesuai tahapan, sesuai rencana yang teman-teman KONI lakukan. Saya yakin 10 besar itu akan tercapai, insya Allah. Oke, amin ya. Itu menjadi harapan kita bersama ya, saudara sekalian, karena Butuh support dari masyarakat Iya, juga pada saat benar. mereka bertanding. Ya, pada saat mereka bertanding butuh masyarakat datang ramai-ramai untuk mendukung gitu ya, dan apalagi mensupport tuan rumah. setiap venue-venue atau pertandingan yang ada tuan rumahnya bertanding. Oke, luar biasa sekali. Jadi pembahasannya semakin lama semakin mengerucut ya, walaupun di sesi akhir. Dan juga nih Pak, terkait dengan persiapan PON itu sendiri, karena untuk acara besar, persiapannya besar juga, dan pasti masalah yang dihadapi juga besar. Apalagi kendala-kendala internal yang dihadapi tentu semakin besar. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak? Kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara merecovery kendala tersebut? Baik, terutama kalau bicara kendala sebenarnya nggak ada kendala ya. Tidak ada kendala yang berarti. Semuanya yang kita buat kan tersistem, ya, tersistem. Misalnya sekarang kita sampai hari ini kan belum bisa menggunakan anggaran kita. Itu kenapa? Karena kita buat dalam bentuk sistem, namanya Sipona. Sipona. Ya, Sipona, sistem untuk keuangan kita. Jadi supaya anggaran yang besar itu, yang 80 miliar lebih itu tidak bermasalah di kemudian hari. Kita buat dalam bentuk sistem sehingga prosesnya seperti APBD ya, seperti APBA. Dan ini terus kita rampungkan ya. Tapi begitu ini selesai, ini posisinya baru selesai review dari BPKP ya. Review anggaran, seluruh anggaran itu direview satu persatu oleh BPKP agar tidak ada yang kelebihan ya. Kemudian angka yang kecil itu disesuaikan kembali, yang terlalu besar diturunkan angkanya sehingga sesuailah dengan ketentuan yang ada. Dan ketentuan itu kemudian selesai itu semua, baru kita launching anggaran, kemudian semua kegiatan berjalan. Pasti. Berarti sudah diperkirakan dengan detail Pak ya. Yang kecil mungkin disesuaikan, yang besar mungkin disesuaikan juga Dengan gitu. Jadi angkanya. tidak ada yang kelebihan ataupun kekurangan ya. Kita upayakan seperti itu. Artinya kendala berarti itu tidak ada, tapi ya namanya
event sebesar ini tentu ada sangkut dua tempat itu kan biasa. Tapi semuanya terselesaikan sampai hari ini. Oke, nah berbicara terkait dengan kesiapan, kendala dan lain sebagainya, kira-kira apa harapan Bapak dalam partisipasi masyarakat untuk bisa ikut mendukung ataupun support PON Aceh Sumut 2024 ini, Pak? Ya, saya rasa saya mewakili pemerintah Aceh ya, dalam hal ini selaku Sekretaris Umum PB PON mengharapkan seluruh komponen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di Aceh ya, baik di Aceh maupun orang-orang Aceh yang ada di luar atau diaspora kita yang posisinya di luar itu mendukung sepenuhnya event ini dapat berjalan dengan baik dengan menjadi tuan rumah yang ramah ya, menjadi tuan rumah yang baik, kemudian mensupport atlet-atlet kita ya, kemudian ikut bersama-sama kita mensosialisasikan PON ini ya, kemudian tentunya berpartisipasi aktif di dalam proses PON itu sendiri ya, menjadi kepanitiaan, menjadi LO, volunteer, kemudian workforce, apapun yang kita buka untuk kita ajak ya, komponen yang kita buka untuk kita ajak biar terlibat di Aceh itu diikuti dengan baik dan dengan niat yang yang tulus. Saya ingat dengan kata-kata Pak Gubernur bahwa PON ini adalah marwah kita orang Aceh, maka wajiblah PON ini sukses di Aceh. Iya, waduh luar biasa sekali. Nah saudara, mungkin itulah yang tadi baru kita saja saksikan bahwasanya terkait dengan perjalanan PON yang sudah semakin dekat dan persiapan semakin matang. Dan mungkin ini juga menjadi beban moral dan tanggung jawab kita bersama bahwasanya ini bukanlah marwah yang dipertanggungjawabkan hanya untuk pemerintah, tetapi pada seluruh masyarakat Aceh untuk terus berpartisipasi dan juga mendukung terlaksananya acara PON Aceh Sumut 2024. Nah saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh dan juga Kompas TV Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran VI channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erleson mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.